Job Fair yang diselenggarakan oleh Pusat Karir UNJ yang berkolaborasi dengan Ready Indonesia dan Elabram. Acara ini merupakan virtual job fair yang akan diselenggarakan oleh Pusat Karir UNJ dan Ready Indonesia. Selain itu, acara ini juga diselenggarakan dalam rangka sosialisasi dan pembekalan program Micro Credentials, magang dan studi independen bersertifikat yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Pendidikan Tinggi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afriani Rahmawati, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sebagai pembawa acara hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu Mars UNJ, yang keempat sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Pusat Karir UNJ, Ibu Fania Zulfa MPD. Kemudian yang kelima pemaparan materi oleh speaker pertama, Ibu Deni Maria Hutajulu. Yang keenam pemaparan materi oleh speaker kedua, yaitu Ibu Marisa Firgita. Yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang kedelapan penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UNJ.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Karir UNJ kepada Ibu Fania Zulfa MPD. Kami persilakan. Terima kasih, Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Deni Maria Delvi Utajulu selaku Head of Operation Ready Indonesia dan Ibu Marisa Firgita selaku Senior Recruiter Elabram selaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa peserta webinar Internship Preparation and Road to Job Fair Collaboration yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Karir UNJ dengan Ready Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara webinar Internship Preparation and Road to Job Fair Collaboration UNJ dan Ready Indonesia. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian virtual job fair yang diselenggarakan oleh Pusat Karir UNJ dan Ready Indonesia. Nah, selain itu, acara ini juga diselenggarakan dalam rangka sosialisasi dan pembekalan program microcredential. Seperti yang sudah teman-teman semua ketahui, jadi program microcredential ini adalah program magang dan studi independen bersertifikat yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi. Gitu. Jadi program magang dan studi independen ini bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang kompeten di bidangnya masing-masing melalui program magang dan pembekalan di luar kampus, gitu, agar lebih siap untuk menghadapi tantangan dan permasalahan di dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengikuti program ini dibutuhkan motivasi yang tinggi dan pembekalan-pembekalan yang teman-teman semua perlukan, gitu. Nah, melalui semangat kampus merdeka dan program microcredential ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan tambahan kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Gitu. Nanti program ini akan disetarakan ketika teman-teman praktek akan disetarakan dikonversi menjadi 20 SKS serta mendapatkan transkrip dan sertifikat yang menunjang kehidupan teman-teman setelah lulus dari kampus nanti. Gitu. Oleh karena itu, Pusat Karir UNJ bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Ready Indonesia dan Elabram untuk memberikan pembekalan bagi teman-teman semua agar memiliki bekal yang cukup baik dalam mendaftar maupun untuk survive dalam magang nanti. Nah, selain itu teman-teman, program microcredential ini memang diselenggarakan khusus untuk mahasiswa aktif, gitu ya, untuk mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat. Tapi untuk teman-teman alumni jangan berkecil hati, di sini Ready hadir selaku platform rekrutmen kerja online yang akan menyelenggarakan job fair bersama dengan UNJ dan memberikan info-info seputar lowongan kerja untuk teman-teman alumni juga, gitu. Jadi semoga dengan adanya webinar ini dapat menjadi pembekalan bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri mendaftar magang ataupun bekerja di perusahaan mitra yang sesuai dengan passion dan minat teman-teman semua. Gitu. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Internship Preparation and Road to Job Fair Collaboration secara resmi dibuka. Baik, selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fania atas sambutan dan dukungannya kegiatan hari ini. Nah, baiklah rekan-rekan semua, sampailah kita pada acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Deni Maria Delvi Utajulu. Kami persilakan. Kurang lebih 40 menit. Terima kasih sebelumnya Ibu Fania Zulfa Putri, Ibu Marisa Virginia dari Elabram beserta rekan-rekan dari UNJ sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali saya perkenalkan, nama saya Deni Maria Hutajulu. Saya di sini ada bersama dengan Ibu Marisa Virgita dari Elabram beserta rekan-rekan Ready sendiri. Kita hadir di sini untuk saling bekerja sama dengan UNJ untuk bagaimana mendukung program internship dari UNJ sendiri. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya sedikit menceritakan apa yang akan saya bawakan dan kemudian nanti apa yang akan Ibu Marisa Virgita bawakan. Dari sisi saya, pihak Ready, kembali kami akan menjelaskan sedikit terkait penggunaan Ready sendiri, betapa bagaimana supaya saat nanti rekan-rekan sendiri sudah menggunakan
aplikasi ataupun web atau platform Ready sendiri, siapa tahu ada menemukan kendala-kendala di dalam penggunaannya atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab, kami persilahkan. Kami sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik nanti di sesi tanya jawab ataupun mungkin masih malu-malu ya semuanya. Kita di sini santai aja boleh ya Ibu Fania ya, boleh ya Mbak Apriani ya. Kita di sini santai aja, kita ngobrol panjang lebar, kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Jadi pada dasarnya saya di sini datang juga dengan tim dari Ready Care. Di sini ada Kartika dan ada Vicky Nadila. Mereka lah tim kami dari Ready Care untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua apabila terkait kelengkapan profil di Ready. Baik, saya langsung saja pada pokok bahasannya terkait untuk profil Ready sendiri ya. Oke, baik. Saya langsung saja ke apa sih Ready? Tentunya teman-teman sudah tahu ya, karena ini bukan pertemuan pertama kita. Udah bukan cinta pada pandangan pertama ya, kita udah bertemu beberapa kali tentunya ya. Ready sendiri adalah kita bisa mengklaim diri kita the first integrated job marketplace platform di Indonesia, karena pada dasarnya kita bukan platform yang hanya mempertemukan pemberi kerja, maksudnya pencari kerja dengan pemberi kerja, tapi di sana kita buat sesimpel mungkin, semaksimal mungkin supaya teman-teman sendiri saat menggunakan platform Ready itu terbantu dan bisa mengupgrade, bisa meningkatkan skill kita masing-masing. Terlebih-lebih kita memahami bahwa teman-teman kita dari rekan-rekan UNJ yang mungkin baru mau lulus dan mungkin masih merasa bahwa waduh saya masih fresh graduate nih, bagaimana cara saya berkompetisi dengan rekan-rekan kerja yang lain yang mungkin sudah punya pengalaman. Terus saya baru mau magang nih, apa sih yang harus saya pelajarin untuk magang? Nah, detail-detailnya itu nanti akan dibantu oleh Ibu Marisa, makanya di sini kita hadirkan. Nah, kembali lagi, the first integrated job marketplace, di sini kita semua ada online profile, di mana kita tidak perlu lagi mensubmit CV, selama teman-teman semua melengkapi profil sampai 100%, maka dari perusahaan juga akhirnya mempersingkat waktu mereka untuk tidak perlu print CV, bolak-balik CV, cukup lihat di satu layar saja tentang teman-teman semuanya. Nah, di sini juga ada sosial media interaktif sendiri antara Ready sendiri dengan kandidat, dan kemudian inilah yang salah satu fitur yang kita promosikan atau kita sarankan kepada teman-teman untuk dipergunakan sebaik mungkin, karena ini adalah salah satu benefit dari teman-teman semuanya saat sudah memiliki profil di Ready, yaitu namanya e-learning. Kita sebutnya adalah Ready Belajar. Di sini, nah apalagi nih teman-teman yang mungkin tidak memiliki pengalaman bekerja sebelumnya, nah inilah sarana untuk meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, di mana di sini kita sampaikan konten-konten baik itu yang gratis ataupun berbayar, sehingga perusahaan saat memilih kalian, memfiltrasi profil kalian, misal contoh Denny, Maria dengan Mas Bayu, sama-sama lulus dari UNJ, melamar untuk pekerjaan contoh misalnya akuntan, atau finance deh, keuangan ya. Nah, dengan nilainya sama, akan tetapi dari saya ada ngambil kursus bahasa Inggris di dalam e-learning ini. Nah, itu dilihat oleh perusahaan, berarti oh saya punya value tambahan dari Denny Maria. Nah, berarti filtrasi atas diri saya itu adalah poin plus buat di mata perusahaan yang mempekerjakan. Nah, ini semua kita taruh di dalam profil dari masing-masing kandidat Ready itu sendiri. Nah, di tengah-tengah ini adalah akun yang dimiliki. Di sini lengkap ya semuanya, dari ubah profil, ubah kata sandi, lama jadwal wawancara, lamaran saya, untuk diupload dokumen, preferensi, pekerjaan, minat, tes kemampuan dasar juga kita buat online, jadi pun perusahaan tidak perlu, maksudnya untuk meminimalis pertemuan, apalagi zaman-zaman pandemi sekarang ya, di mana meminimalis pertemuan itu bisa dilakukan secara online.
dan riwayat transaksi. Nah, dari sini pun teman-teman sendiri bisa langsung melihat lowongan apa yang mau kalian lamar. Ini saya geser sedikit kali ya. Oke. Nah, untuk detail lowongannya sendiri juga langsung tertera sehingga di dalam aplikasi itu langsung tekan lamar apabila sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, sementara untuk features ini sendiri dari Ready, inilah yang menjadi andalan Ready sendiri saat pandemi ini bahwa semuanya online. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan di awal bahwa kelebihan daripada Ready ini sendiri adalah kita untuk masing-masing kandidat kita minta untuk upload video profil yang menceritakan tentang diri mereka, kemudian menceritakan kelebihannya mereka, dan video ini kita harapkan maksimal berdurasi 5 menit dengan menyebutkan nama, tanggal lahir, lulusan sekolah dari mana, kemampuannya apa, dan apabila yang masih belum memiliki pengalaman kerja, silakan ceritakan tentang pengalaman berorganisasi kalian. Berorganisasi misalnya pernah ikut OSIS, jadi apa? Ketua OSIS, atau misalnya jadi sekretaris di OSIS, atau jadi bendahara. Nah, apa yang udah kalian capai dalam kemampuan berorganisasi itu? Contoh, oh saya waktu itu sebagai bendahara bisa meminimalis budget, saya mengontrol dari budget, dan memberikan laporan keuangan yang rapi. Nah, itu akhirnya budgetnya semua terukur dengan rapi sehingga pencapaian di tahun itu pengeluaran kita mencapai event-event yang dimaksud dengan 80% dari target. Pengeluaran itu semacam pencapaian gitu. Itu yang lagi fresh graduate atau lulusan baru atau yang mau magang seperti kalian. Seperti itu ya. Nah, kemudian kami tekankan saat untuk membuat profil, usahakan untuk 100%. Kenapa? Karena contoh kembali. Tentang finance atau tentang keuangan. Nah, saat dari kandidat 1, 2, dan 3, mereka masing-masing nilainya bagus, tapi kandidat yang nomor 1 profilnya 100%, kandidat 2 cuma 50%. Kebayang misalnya ada 100 kandidat di sana, maka yang pasti akan dilirik oleh perusahaan profil yang 100% terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih untuk kita tahu bahwa profil kita tuh udah 100% atau belum? Nah, ini nih cara melengkapi profil Ready hingga 100% ya. Jadi di dalam aplikasi kita sendiri tentunya teman-teman kita sudah download ya aplikasi Ready yang saat ini baru ada di Play Store. Kita di Apple, tapi akan soon, akan segera ya. Nah, ini apabila yang tidak memiliki handphone Android atau tidak bisa mendownload melalui Play Store, maka bisa mendaftarkan profilnya melalui web Ready, www.getready.id. Nah, bisa juga dari situ. Inilah yang harus dilengkapi sehingga profil kamu 100%. Semakin kalian melengkapi, maka akan semakin sering dilirik oleh perusahaan. Akan jadi shortlistnya paling atas. Itu yang kami sarankan. Nah, inilah untuk merubah profil. Jadi selalu kami sering-seringlah mengupgrade atau perbarui profil kalian. Kenapa? Karena dengan seiring waktu tentu saja keahlian-keahlian kan semakin bertambah. Semakin kalian tambahkan keahlian kalian, semakin dilirik oleh perusahaan. Dan kemudian tentang saya, awal kan mungkin standar aja deh begini. Tapi itu saat mulai sering searching ya, sering lihat-lihat teman tuh kalau bahasanya seperti itu supaya lebih menarik, monggo diedit supaya semakin menarik dan dilihat oleh perusahaan. Ini untuk menampilkan dokumen, melalui yang mengunggah ya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, inilah contoh video perkenalan diri yang baik. Poin plus ya, amat sangat dilihat oleh perusahaan. Kembali lagi kami dari Ready menekankan di sini dan ini pengalaman pribadi, maksudnya pengalaman yang kami perusahaan-perusahaan yang
bekerja sama dengan. Jadi pada dasarnya mereka saat ini sebelum memanggil internet ini pun mereka lihat dulu video perkenalan dirinya. Nah, kenalan diri ini mereka macam mencari dulu nih chemistry-nya untuk jadi saya panggil sesuai nggak ya kira-kira dengan posisi ini. Makanya video perkenalan diri ini amat sangat penting. Kalau ya teman-teman bingung gimana sih cara bikin video perkenalan yang baik, yang rapi, yang lengkap, yang sesuai, yang benar, silakan dicoba dulu di depan cermin yang mungkin teman-teman sering main TikTok ya bagi teman-teman sekalian. Nah, saya yakin sudah terbiasa untuk itu. Akan tetapi kalau memang belum terbiasa, boleh dicoba dulu. Dan kalau masih ragu, silakan hubungin Readycare kami. Nanti kita akan sebutin nomornya ya. Mungkin dari tim Readycare juga boleh share lagi nomor Readycare di kolom chat supaya langsung japri lah istilahnya ya. Baik, inilah contoh perkenalan diri. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Juta Permata, biasa dipanggil Jui. Usia saya 21 tahun. Saya asli Wonogiri, Jawa Tengah, dan untuk saat ini saya tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya lulusan SMA IPA di SMA Negeri 1 Girimarto, dan untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Administrasi Publik di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Nasional, semester 5 dengan kelas karyawan. Mengenai pengalaman bekerja sendiri, saya pernah bekerja di PT Blue Pay Internasional sebagai personal customer selama 1 tahun, di mana di PT Blue Pay sendiri saya terbiasa bekerja dengan target, bekerja traveling, dan saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya, saya pernah bekerja di PT Batavia Business Solution selama 1 tahun sebagai admin data entry, di mana di PT Batavia sendiri saya mengerjakan proyek di Tokopedia, yaitu mengerjakan proyek data analisis dan image annotation. Saya senang berkomunikasi dengan banyak orang. Saya senang belajar dan menyukai hal-hal yang bersifat tantangan. Saya suka menyelesaikan suatu masalah dan saya selalu terbuka dan fleksibel akan hal-hal baru. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya. Itu hanya gambaran untuk posisi, mimik muka, apa saja mau diceritakan. Nah, kembali lagi saya tambahkan, lebih disukai apabila kita atau teman-teman menambahkan juga kemampuan berorganisasi di sebelumnya. Baik, nah ini lowongan magang atau internship yang ada di Ready saat ini dan yang tayang. Mungkin more or less nanti dari Ibu Marisa yang akan menjelaskan sedikit kali ya tentang Elabram, seperti apa juga posisi yang dibutuhkan. Dan ini juga ada dari Lightrace Group. Dan apabila teman-teman berminat, silakan lamar melalui aplikasi Ready. Makanya usahakan untuk 100% profilnya ya. Silakan monggo langsung dicek-cek ke dalam aplikasi Ready atau Ready. Nah, ini untuk nomor Readycare di 0878 2077 7396. Silakan di WhatsApp, jangan segan, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Di sini Readycare-nya ramah-ramah kok, nggak galak-galak kok. Kalau galak bilang aja. Ya, pasti dengan senang hati akan bantu teman-teman semua untuk mensukseskan acara ini. Karena pada dasarnya kita juga mau sama-sama bekerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja atau membutuhkan tenaga kerja yang seperti rekan-rekan sendiri. Seperti itu. Baik, dari saya sih cukup sekian. Berarti nanti tanya jawabnya mungkin boleh dicatat dulu teman-teman atau mungkin langsung di kolom chat. Nanti kita akan jawabnya setelah presentasi dari Ibu Marisa. Seperti itu ya. Nanti kita catatin kok untuk kalaupun misalnya kesempatannya tidak langsung kita jawab saat ini, akan kita japri deh jawabannya ya. Oke, sekian terima kasih dari saya. Silakan Ibu Marisa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Deni Maria Delvio Taju atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Nah, betul nih rekan-rekan semua, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat
Kemudian kita lanjutkan pemaparan materi kedua oleh Ibu Marisa Firgita. Kami persilakan. Oke, selamat sore semuanya. Tadi terima kasih untuk UNJ dan Redi yang udah percaya sama Elabram dan saya untuk bisa share materi sore ini. Hari ini sore ini saya kebetulan bawa satu tim saya, itu Pak Tommy. Dia adalah Head of Recruitment di Elabram. Saya lihat dia tadi sudah masuk ya. Jadi in case kalau ada pertanyaan juga nanti bisa saya jawab, saya bantu jawab juga nanti bisa follow di kolom chat. Oke, mungkin saya share screen aja kali ya Bu, biar cepat ya. So, okay. Oke, Elabram. Apa sih Elabram? Kita itu HR and Recruitment Solution Company. Kita juga sekarang kerja sama Redi, salah satu platform yang memang cukup high end buat saya karena ada satu video profil yang saya suka juga. Kita tuh di Indonesia udah 20 tahun kurang lebih. Kita ada di mana aja sih? Kita di Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura. Itu kita. Lalu bisnis kita apa aja sih? Oke, kita ada executive search. Itu kebetulan saya yang handle. Jadi executive search itu headhunter. Ada outsourcing, ada expatriate service, ada juga HR consulting. Lalu kita ada HR restructure, payroll outsourcing, recruitment, dan WMS. Saya nggak akan bahas panjang lebar tentang ini, tapi saya akan langsung ke materi ya. Oke. Mungkin dari teman-teman di UNJ, mungkin dari teman-teman Redi juga kalau buat saya gini, resume kita itu atau CV itu mencerminkan kita. Jadi itu benar-benar muka kita bisa dibilang. In English kita bisa bilang your resume says a lot about you. It determines whether you will be called in for an interview or not. Okay, let's go through ya sekarang. Kenapa sih CV itu harus bagus? Kenapa sih CV itu harus keren? Kenapa sih harus begini begitu dan teman-temannya? Oke, saya akan jawab satu-satu. Oke, what to include in CV? Oke, personal details, ada education background, working experience, professional qualifications, dan additional information. Oke, mungkin saya bisa minta Mbak Dini sebentar, Mbak Den, boleh nggak mau tanya dong pengalaman Mbak Dini? Mbak Dini, are you around? Halo? Oke, Mbak Dini lagi di tempat, mungkin saya bisa bilang, oke. Do and don'ts. Do and don'ts itu saya bisa bilang jangan, mungkin dari dulu kali ya, do itu harus ada nama, harus ada tanggal lahir, lalu harus ada alamat tempat tinggal, email, dan nomor telepon. Itu yang pasti. Yang don't-nya apa sih? Saya nggak butuh, as a recruiter ya pengalaman saya nggak perlu tinggi badan, saya nggak perlu hobinya apa, saya juga, kalau saya dari sini ini pengalaman saya ya, saya juga nggak perlu berat badan karena kita curiosity, kita bukan model. Oke, itu prinsip saya. Lalu education background itu adalah latar belakang pendidikan. Jadi detail bachelor degree-nya dari mana, kalau ada scholarship boleh di-sharing juga scholarship dari mana, dan ambil jurusan apa, tahun berapa. Lalu working experience. Working experience itu dimulai dari yang paling atas. Maksudnya itu adalah yang sekarang. Misalnya let's say saya sekarang kerja di Elabram. Sebelum di Elabram saya pernah di Gunung Sewu. Jadi itu akan dari atas sampai ke bawah diurut. Jadi dari yang sekarang sampai ke bawah. Jangan dibalik. Kalau dibalik saya pusing bacanya. Oke? Gitu. Nah, lalu juga nggak perlu banyak-banyak. Itu working experience itu biasanya hanya 3-5 aja bullet points-nya. Nanti disertakan juga sama achievement. Kalau buat tadi, kalau nggak salah saya sempat denger ya, ini fresh grads ya. Kalau untuk fresh grads itu saya saranin organisasi. Jadi pernah ikut organisasi apa, jabatannya apa, dan achievement-nya apa. Kenapa sekarang saya butuh achievement? Sekarang saya lebih percaya based on skill dan bukan di paper aja. Kita bisa akan gali lebih jauh nanti di interview. Oke, next itu personal qualifications. Itu contohnya kalau pernah ikut training, ada sertifikat, gitu kan, itu juga bisa dicantumin.
Lalu ada additional information, ada language tuh, bahasa yang mungkin kalau saya sekarang encourage banget CV always in English. Oke, CV always in English. Gue nggak bisa gini-gini, enggak. Ada Google. Oke, please Google. Ada Canva, use Canva. Gitu loh, be kreatif ya. Lalu interest, maksudnya interest ini, kamu interestnya apa? Apakah kamu interest misalnya kamu mau belajar lebih di hal yang mana? Lalu ada awards nggak? Pernah terima awards nggak? Kalau pernah ada, boleh juga cantumin. Oke, tadi saya mau ngobrol sama Mbak Dini sebentar. Mbak Den, boleh tanya nggak? Silakan Mbak. Mbak Dini cuma tanya aja. Kalau di Ready itu, dia itu bukan on paper kan ya Mbak Dini ya? Itu kan dia langsung langsung ini kan ya? Semua tinggal lengkapin kan ya? Yes, bener nggak ya Mbak? Betul, Ya kan? Nah, betul. 5 ini nih yang harus. Kalau 5 ini harus, itu nyambung sama Mbak Dini. Yang Ready punya itu pasti 100%. Itu harus. Kenapa? Karena ini yang kita lihat. Gitu loh. Kalau cuma 60%, saya juga pemakai Ready. Jadi biasanya saya, ya udahlah. Gitu. Maaf ya, tapi it's real. Gitu. Oke, terus gimana sih cara buat CV yang bagus? Buat CV yang bagus, jangan panjang-panjang ya. Pesan saya tolong. Karena kita as recruiter itu terima CV bukan cuma 1, 2, 3. Kita pernah terima CV sampai minimal 50 per hari. And then we have to shortlist all the CVs. Gitu. Terus kirim ke klien kita juga. Jadi please keep it short. Ya, at least 2-3 halaman. Mbak, kalau IT gimana? Kalau ini gimana? Ya nggak apa-apa, kita mengerti. Tapi kalau let's say posisinya misalnya cari yang general, misalnya finance, cari HR, cari accounting, atau cari apa ya, sales, marketing, please keep it short. Jangan panjang-panjang, kasihanlah rekruternya. Ya. Saya minta tolong banget nih. Oke, terus format CV itu harus, let's say bisa lagi dari nama, lalu nanti ke experience. Dari experience tolong disejajarin, perhatiin bullet point-nya. Ya, perhatiin bullet point-nya sejajar atau enggak. Jangan nanti yang satu di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, terus nggak sejajar gitu. Itu menurut saya nggak rapi, itu nggak bagus. Oke, lalu penggunaan font. Penggunaan font tuh biasanya kita lihat Arial, Times New Roman, Trebuchet, Libri, Arial, seperti itu biasanya kita lihat. Size-nya 10-12, paling nggak 12 lah ya. Kalau 10 itu kecil banget, tapi 12. Lalu akurasi itu harus cek. Maka tadi saya bilang cek bahasa Inggris, cek spelling, cek grammar, jangan sampai typo. Tenses-nya juga dibenerin, name of people or company. Terus minta tolong sama orang lain nih, tolong dong cek CV gue, nggak apa-apa kok. Minta tolong aja sama teman, bener nggak? Gitu. Oke, saya go next. Psychological, nah ini tes psikologi. Ini saya dapat pesan nih dari teman-teman di Ready sama di UNJ. Harus ngapain sih gue gitu kan kalau masih psikologi gitu kan, pusing nih gitu kan. Jangan kan kalian, saya aja pusing loh kalau untuk harus psychological ini, aduh. Ini yang clue-nya yang paling penting ya Marisa ya, justru semuanya tadi yang paper itu mungkin teman-teman sudah tahu, googling dan lain-lain juga mungkin ada lah sedikit gambaran. Nah ini nih yang banyak pertanyaan dari rekan-rekan kita di UNJ nih. Oke, 1, prepare yourself, jangan tidur malam-malam. Oke, prepare, belajar jauh-jauh hari, buka Google. Oke, lihat beberapa tes. Tadi saya bilang start by looking over the test. Oke, lihat beberapa tes dan waktu kalian tes, kalian pelan-pelan kalian lihat satu-satu. Oke, pace yourself. Kalian harus benar-benar memacu diri kalian bahwa gue bisa. Take your positive mindset. Lalu jangan dilewatin, jangan kayak ujian. Kita kan suka lewatin tuh kalau ujian ya, ujian lewatin. Oh nomor 1 oke, nomor 2 oke, atau nomor 3 susah, aku belakangan deh. Jangan, terusin aja dulu semuanya. Ini bukan ujian, ini adalah tes psikologi. Lalu baca pertanyaan itu benar-benar carefully. Ya, lalu ingat kan ada waktu, ingat speednya juga dipertahankan. Oke, next. FGD. Wah nih FGD nih paling seru nih. Saya dulu pernah waktu di Gunung Sewu itu waktu kita lagi mau. Biasanya kita ini hanya dipakai, yang saya tahu pengalaman saya, ini dipakai untuk MT atau untuk level-level yang memang di tim, yang memang biasanya supervisor ke bawah, maksudnya dalam arti memang mereka interaksi sama orang, mereka di lapangan. Kenapa sih penting? Penting. Kenapa? Karena kita harus tahu, ya kan? Nih, saya bilang be a good listener. Itu yang paling penting. Ya kan? Terus untuk FGD, aku harus ngapain aja? Ya udah percaya diri aja. You have to trust yourself bahwa kalian bisa. Lalu jangan lupa take notes. Kalian di semas, you have to take notes.
Karena waktu mereka lempar ide atau mereka lempar cases, kamu harus siap dengan notes dan kamu harus bisa ide. Jadi buat saya itu benar sih, supaya itu kalian bisa lihat kira-kira mindset kita nih as a business perspective itu seperti apa. Itu yang bagus dari FGD. Lalu nextnya itu adalah fokus sama inisiatif. Harus fokus dari inisiatif. Inisiatif kenapa? Iya dong, jangan cuma diem aja. Kalau dia buat apa di FGD? Kenapa kan mau ikut atau melamar di kita? Itu pasti yang simpel. Lalu tetap proaktif tapi bijaksana. Oke, jangan memotong pembicaraan orang. Be a good listener. Oke, lalu berpikirlah sebelum kalian bicara. Oke, ini benar-benar satu hal yang harus saya tekanin ke kalian. Ya, take notes dulu, ya kan, catat idenya, lalu sekarang kalau ada solusinya, ya kan, proaktif tapi bijaksana, dengerin nih teman yang lain, lalu bicara boleh, tapi berpikir dulu kira-kira yang gue bicara ini oke nggak? Gitu. Itu dari saya, tips saya. Oke, nextnya mungkin ya. Interview preparation. Nah, ini nih yang paling sering menarik dan paling hal yang paling paling krusial buat saya. Poin-poin pentingnya ya Mbak Marisa ya. Iya. Satu, karena kita sekarang lagi online nih. Ya, make sure online. Oke. Kalau telat atau kalian berhalangan ngomong sama kita, kasih tahu. Lalu gestur. Oke, gestur badan kita nih itu dilihat banget kalau lagi online. Kan kalau kita lagi ketemu offline kan kita bisa face to face, tapi ini kan karena online kita harus baca gestur. Itu juga sebenarnya jadi satu pelajaran kita sih as a recruiter during pandemic ini gitu. Kita harus bisa tahu maka kenapa harus selalu nyalain kamera. Kenapa? Even di kantor kita nih, even kita meeting ini kan saya suka ada meetingnya tiap pagi ya. Kita ada meeting briefing every morning. Terus kita selalu nyalain kamera. Kenapa? Supaya kita bisa in touch dengan teman-teman, dengan tim. Itu harus. It's a must. So please appreciate everybody that in your circle. Itu yang paling penting. Oke. Lalu connection-nya internet. Jangan lupa earphone-nya juga kalau bisa yang bukan bagus tapi maksudnya paling nggak support lah. Kayak gitu. Lalu jujur, be honest. Kenapa? Kita bisa tahu loh. As a recruiter, kalau kita udah lama nih di dalam dunia rekrutmen, kita tahu orang ini jujur apa enggak. You can tell me, itu pengalaman juga. Satu teman belajar dari pengalaman. Oke, be yourself, jadi diri sendiri. Lalu harus senyum dan fokus. Bukan senyum, maksudnya senyum-senyum enggak gitu. Maksudnya kalau mau jawab, ya lebih ramah lah gitu loh. Fokus juga, gitu kan. Jadi jangan mana-mana matanya, jangan ya, dengan gestur dan senyum itu udah paling. Be humble, tadi saya lupa ada satu yang saya kurang, be humble. Oke, saya juga nggak bicara banyak, saya langsung ke job opening. Tadi yang Mbak Debbie sudah info bahwa kita ada job opening, kita ada internship position, kita ada sekitar kurang lebih 15 posisi saat ini yang kita cari buat di kantor kita. Kita ada internship itu ada di IT, ada di BD, ada di sales, ada di bagian accounting, ada operation itu macam-macam ya, ada BD, ada sales, ada juga tadi di departemen kita operation sendiri ada, kita kurang lebih 16. Nah ini boleh di submit CV kalian yang tadi sudah komplit nih, profil kalian tuh ke dalam ready. Dan tadi satu hal yang Mbak Didi juga bilang ada video profile, make it short, jangan terlalu panjang juga, tell about yourself. Itu bisa saya share saat ini gitu. Oke, another one. Oke, kalau mau telepon boleh, ini nomor handphone saya. Kalau ada email boleh di email. This is our office di Jakarta, tapi saat ini kita semua WFH. Jadi kita ketemunya virtual aja. Gitu dari saya. Terima kasih Fania dan tim UNJ dan Lady. Saya stop share ya. Baik, terima kasih Bu Marisa atas materinya yang luar biasa sekali nih tentang CV ya, lebih banyak arah CV dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ketika nantinya sampai ke akhirnya interview preparation. Nah, sepertinya rekan-rekan yang hadir pada hari ini sudah tidak sabar lagi nih untuk berbicara langsung dengan kedua speaker kita. Silakan nih buat rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung nyalakan mic-nya. Mungkin kalau nggak ada nanya, kita aja nanya sama mereka kali ya, Bu. Silakan.
Ada yang sulit nggak? Saya dipesenin sama tim dari Ready dan UNJ untuk make sure CV mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau ini, mungkin kita lagi di sini, ada juga senior saya Pak Tommy di sini mungkin bisa bantu, gitu kan? Let us know, gitu. Kita sama-sama belajar, saya pun juga belajar kok. Ya nggak Mbak Deni? Ya, betul, setuju sekali. Saya agak sedikit kesulitan juga nih untuk ngenalin orang-orangnya karena juga mungkin nggak nyala ya videonya, jadi saya nggak bisa lihat mukanya. Anyway, nanti akan ada sedikit giveaway dari kita untuk 3 penanya pertama yang related dengan materi presentasi hari ini dari saya dengan Mbak Marisa. Ada yang kira-kira mau ditanyakan, silakan. Entah di kolom chat atau dinyalain video kali ya Mbak Afriani ya dan Bu Fania. Ya, kalau boleh nyalain videonya jadi lebih enak karena kita bisa lihat mukanya. Baik. Oke, mungkin sebelum ada yang bertanya nih ya Ibu Deni dan juga Ibu Marisa, mungkin seringkali nih saya mendengar nih rekan-rekan itu khawatir kalau misalnya mau mencari job ya berkaitan dengan kualifikasinya. Tadi di Elabram juga sudah ada nih tentang membuka gitu ya jobnya terkait dengan accounting internship dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya seberapa persen sih misalnya linearitas dari latar belakang background dari pendidikan si kandidat ini untuk bisa diterima begitu? Oke, maksudnya background pendidikan untuk accounting atau untuk yang mana nih? Iya, boleh. Dan misalnya dari accounting, apakah misalnya ada kemungkinan nih kalau misalnya nggak linear tapi bisa karena dengan penilaian-penilaian yang lain atau bagaimana? Oke, sebenarnya sih bisa ya. Cuma mungkin kalau buat fresh grads mungkin untuk yang mungkin bisa mulai dari accounting ke accounting. Tapi nanti setelah saya tuh orang IT loh Bu. Lalu saya pindah ke recruiter. Jadi switch yang switch karir itu mungkin. Tapi saranin untuk awal-awal dicoba di background yang sama dari lulusan yang sama supaya kalian bisa berdalam. Nanti toh setelah berjalan 2-3 tahun kita as a recruiter kita open kok. Maksudnya kalau ditanya kenapa dari accounting jadi ke sales, itu ada loh. Kenapa dari sini bisa ke sini, bisa. Dan kita membuka kesempatan itu. Gitu loh. Sekarang ini banyak perusahaan udah ngebuka kesempatan itu. Jadi nggak usah takut. Kalau baru, mendingan let's say 2 tahun dicoba dulu deh. Minimal tuh 2 tahun. Dan jangan lompat-lompat kerjanya gitu. Biarin dulu aja. Mungkin Mbak Dini ada tambahan ya Mbak Dini, based on experience juga. Ya. Betul. Mungkin kalau juga sedikit tambahan dari saya dari selama pengalaman untuk merekrut karyawan, baik itu pengalaman di perusahaan saya sebelumnya dan saya juga terjun langsung untuk merekrut karyawan. Jadi memang pada dasarnya kalau untuk fresh graduate itu kan pasti dari sisi HR sendiri kita pasti akan lihat anak ini atau kandidat ini kemampuannya apa dulu nih yang bisa membuat mereka terpilih gitu loh di perusahaan kita. Ya, tentu saja kan pasti kita akan lihat background pendidikan dulu. Kecuali misal anak ini punya attitude atau punya skill bahasa Inggris yang memang bagus banget dan kita memang butuhnya majority-nya adalah bahasa Inggris gitu loh. Tapi dia memang pernah belajar akuntansi entah itu di SMA-nya atau mungkin di SMP-nya, tapi kita lihat nilai matematikanya bagus. Tapi itu sih memang sangat persentasenya sangat kecil ya, karena apabila tiba-tiba ada kandidat yang memiliki background-nya sama, kemudian dia malah lebih capable, nah itu malah akan menjadi lebih terpilih seperti itu. Jadi tepat sekali yang seperti dikatakan Mbak Marisa barusan, saat kita memang baru lulus fresh graduate, perdalam aja dulu skill kita. Along the way pasti perusahaan akan lihat kok sebenarnya, dan kitanya juga pasti akan menemukan ketertarikan kita sendiri itu di mana sih akhirnya, gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, ini udah ada yang bertanya nih, Ibu Deni dan juga Marisa. Namanya Nadia dari Prodi Elektro UNJ. Mau bertanya lebih ke Ibu Marisa, mungkin nanti Ibu Deni juga bisa menambahkan. Setelah mengetahui poin-poin pembuatan CV, kiranya apakah ada kiat-kiat tertentu nih supaya CV yang telah dibuat itu bisa dilirik oleh HRD, mengingat jumlah pendaftarnya juga sangat banyak. Terima kasih. Silakan Ibu Marisa. Oke, thank you ya. Hai Nadia, kamu bisa tunjukin muka kamu nggak? Kita ngobrol yuk. Saya garing banget nih ada kamu nih. Kalau kamu nggak nunjukin muka kamu, saya pasti bisa ngobrol sama kamu. So anyway, jadi gini, CV seperti apa sih dilirik gitu kan ya? Yang pasti tadi saya bilang gitu loh, yang kalian itu tersusun rapi, ya kan? Kalaupun kalian belum pernah bekerja fresh grads, gitu kan ya, tetap taruh organisasi kalian, gitu kan.
kalau mendaftar banyak aplikasi sekarang banyak loh orang-orang fresh grade yang melamar, dan biasanya kita mulai dari internship. Kenapa harus ada internship? Itu harus kalian. Internship itu shining banget sih di kita. Gitu. Internship itu shining, atau misalnya kalau kalian pernah organisasi itu shining banget. Gitu loh. Itu benar-benar buat kita tuh, oh ya ini orang pernah ya gitu, maksudnya seperti ini. Nah, biasanya dia bisa jelasin. Kurang lebih seperti itu buat saya dan teman-teman rekruter lain. Kemudian tim saya juga ada beberapa yang Mbak ini fresh grade, oke kita baca dulu CV. Gitu. Kalaupun tidak, biasanya kita akan diskusi itu nanti lebih lanjut di saat ada fresh grade. Tapi saat ini banyak banget kok aktif di organisasi kampus juga, jangan lupa ya. Gitu. Itu sih yang bisa saya kasih. Gitu. Di lirik itu. Oh ya, tapi satu nih Mbak saya tambahin, jangan bikin CV warna-warni ya. Oke, please. Kita bukan menggambar ya. CV-nya jangan warna-warni, nanti warna merah, warna pink nggak perlu. Oh ya, foto. Tadi saya lupa. Foto 3x4. Oke, jangan foto selfie. Oke, jangan, nggak boleh. Oke, jangan foto selfie. Terus jangan juga foto yang fotonya berdua pacar gitu, atau foto miring-miring gitu, menurut saya monyong-monyong. Foto proper. Oke, pakai LinkedIn. Oke, use your LinkedIn profile. Itu udah harus. Ya, kita Indonesia itu agak ketinggalan sedikit sama di luar. Kenapa? Karena mereka udah pakai semua. So use your LinkedIn profile. Nggak penting. Lengkapin kayak kamu di Ready. Gitu. Oke? Dan senyum, bukan ketawa. Senyum. Oke? Saya. Oke, baik. Mbak Dini tambahan, Mbak Dini? Iya. Saya mau nyapa Pak Sandi dulu nih, Pak Sandi Aditya. Halo Pak Sandi, terima kasih sudah diundang ke UNJ hari ini. Senang sekali kalau sama Ready. Pasti seru biar teman-teman pada tahu yang baru-baru semuanya tentang bagaimana cara melamar kerja. Ya, silakan dilanjut. Siap Pak. Baik, saya paling tambahin lagi sedikit lah. Juga betul. Jadi CV itu buatlah sesimpel mungkin dan kiat-kiat supaya tetap dilirik oleh HRD. Nah, ini kan kita ngomongin CV ya, kembali lagi adalah CV yang dalam bentukan. Tapi kembali lagi kalau kalian bergabung dengan profil platform Ready, usahakan buatnya semenarik mungkin itu di dalam video profil kalian. Jadi disitulah yang dari perusahaan atau pencari kerja pemberi kerja atau yang membutuhkan tenaga kerja itu lihatnya justru di CV kalian dulu. Contoh, di video profil kalian. Jadi contoh nih, kalian bilang bahwa kalian ada kemampuan lain berbahasa Prancis. Saya tadi sempat langsung baca pertanyaan-pertanyaan di sini. Saya bisa bahasa Prancis. Ya, dari Bu Laras. Ya. Bu Laras tadi. Video profilnya langsung saya bisa bahasa Prancis. Wah, itu kan daripada misalnya contoh sekarang kan banyak tuh saya bisa berbahasa Korea, tatanya cuma annyeonghaseyo karena pernah nonton drama Korea. Drama Korea. Ya, itu contoh ya, contoh. Jadi video profil di Ready ini amat sangat powerful. Itu yang mau kita ceritakan ya. Jadi yang tadi kamu mau sampaikan kiat-kiat agar lebih dilirik oleh HRD melalui platform Ready, silakan buat profil kalian semenarik mungkin. Seperti itu. Nah, ya, tadi nyambung lagi. Berarti kalau misalnya profil itu berarti kan Ready udah membantu nih ya teman-teman di UNJ. Pakai itu. Instead of CV-nya coba pakai. Gitu. Jadi pakai supaya kita bisa ngebantu kalian juga, dan saya bisa langsung lihat wah orangnya begini, karena kita bisa penilaian sendiri loh. Iya, kita punya penilaian sendiri kayak gitu. Oke. Saya kembali ke Bu Afriani. Oke, baiklah. Selanjutnya pertanyaan dari Dava nih Bu. Dava dari D3 Akuntansi mau bertanya, apakah jika sudah menyelesaikan pelatihan yang ada di Ready, boleh dicantumkan di CV? Baik, saya langsung jawab yang ini ya, karena ini juga terkait langsung sama Ready. Baik, berarti saya berpendapat berarti Dava juga sudah pasti punya profil Ready dan juga sudah cek ya, Ready belajar kita nyebutnya ya. Oke, bagus sekali. Wah, halo Dava. Nongolin muka Dava. Halo Dava. Baik. Nah, jadi apabila saat ini yang memang bisa sampaikan bahwa pelatihan di Ready atau konten ya kita nyebutnya di Ready belajar saat ini memang masih konten
ada yang gratis dan ada yang berbayar. Dan berbayar itu kita masih sebutnya adalah certificate of completion. Jadi bukan yang masih belum yang sertifikasi yang istilahnya itu memang yang kedepannya lah itulah yang akan ready kembangkan, di mana sertifikasi itu akan lebih karena modul. Jadi modul-modul yang misalnya contoh apabila kalian mau upgrade dari fresh graduate, mungkin kalian mau menuju ke arah asisten manager, nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang di situ adalah sertifikasi yang dibutuhkan. Nah, akan tetapi kembali lagi pertanyaannya, apakah jika sudah menyelesaikan pelatihan yang ada di Ready? Boleh, silakan saja. Tapi sebenarnya apabila kalian sudah memakai platform Ready, kalau kalian mendownload Ready Belajar itu, otomatis itu sudah langsung tercantum di dalam profil kalian. Jadi kalian nggak perlu 2 kali lagi update gitu, ketik lagi di CV gitu, nggak perlu. Perusahaan akan langsung lihat si A, si B, si C. Misalnya saya butuh untuk sales yang bisa berbahasa Inggris. Nah dia ngambil nggak ya? Karena kan kalau mungkin Dava sudah buka Ready Belajar itu kan ada yang dari TBI ya, kita bekerja sama dengan partner-partner yang memang capable di bidangnya. Nah mereka akan lihat tuh, oh dia udah punya nih konten dari TBI, wah ini bagus nih dibandingkan dibandingkan dengan kandidat yang lain. Nah silakan aja download sebanyak mungkin yang bisa mengupgrade kalian atau profil kalian. Dan apabila misalnya kalian butuh mau memberi masukan, Ready ayo dong bikin konten ini, monggo share ke kami amat sangat terbuka untuk masukan dari kalian. Menjawab Dava? Jadi ikut miring nih saya. Dava miring ini. Menjawab ya Dava ya? Bu. Ya, terima kasih. Mantap, siap. Kami tunggu 100% ya Dava profilnya. Silakan Mbak Afriani. Nah, jangan lupa ya rekan-rekan semuanya yang sudah download Ready Indonesia untuk 100% nih profilnya, biar dilirik sama perusahaan-perusahaan lain. Oke, kita lanjutkan Ibu ke pertanyaan Laras ya mungkin. Jadi dia ini memang basicnya dari jurusan bahasa Perancis dan susah gitu, katanya susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Perancis itu sendiri. Nah mungkin dari Ibu Deni dan Ibu Marisa bisa memberikan sedikit solusi gitu, bagaimana sih melamar job yang semua jurusannya tuh bisa ada peluang diterima. Silakan nih, mau Marisa dulu atau saya dulu? Kita. Duluan aja deh, nggak apa-apa. Jadi duluan aja. Saya dulu. Oke, baik. Nah, ini mungkin sedikit pendapatnya agak pendapat pribadi dari saya ya. Sedikit sharing pengalaman lah, saya mungkin ngomongnya seperti itu ya. Oke, berhubungan dengan bahasa Perancis, lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Perancis. Kalau saya bilang sih sebenarnya banyak ya lowongan pekerjaan yang bisa berhubungan dengan bahasa Perancis, karena kembali lagi lowongan pekerjaan itu kan apalagi kalau yang saya anggap berhubungan dengan bahasa Perancis, sebagai penterjemah bisa, sebagai sekretaris dari direksi yang bosnya mungkin bahasa Perancis bisa, malah ini amat sangat luas gitu loh. Menurut saya secara pribadi ya, malah mungkin tiba-tiba kepikiran aja gitu melamar di kursus yang bahasa Prancis kan, guru bahasa Indonesia, atau ngambil privat untuk tenaga asing, tapi mungkin saat ini masih jarang ya tenaga asing mungkin karena pandemi. Tapi setahu saya, karena saya dulu lulusan Akademi Sekretaris Tarakanita, terus kemudian dalam pembagian bahasanya itu ada bahasa Jepang dan bahasa Prancis. Saat itu saya ambil bahasa Jepang. Cuman saat ini juga saya udah lupa bahasa Jepangnya sedikit-sedikit. Nah, tapi bahasa Prancis itu malah karena ada yang lumayan menguasai dan akhirnya memperdalam, akhirnya dia melamar di entah kedutaan Prancis, entah itu juga ada kursus bahasa Prancis, atau juga dia melamar untuk jadi tenaga asing bahasa Prancis yang juga membutuhkan membutuhkan guru bahasa Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Prancis. Jadi sebenarnya banyak. Nah, saya nggak bisa bilang bahwa itu solusi, tapi yang saya bisa sarankan kepada Laras, kamu perluas bahwa pencakupan kerja yang kamu butuhkan bukan hanya tentang tentang yang berbahasa Prancis saja, tapi kamu perdalam lagi juga skill yang lain
yang bisa makin menunjang bahasa Perancis kamu tersebut. Ya tadi contoh ya, mungkin mau memperdalam sisi administrasi biar kamu bisa menjadi sekretaris atau administrasi dari perusahaan yang basisnya adalah Perancis, itu amat sangat dibutuhkan. Seperti itu sih. Nah, jadi mungkin juga bukan mungkin, kamu bisa semakin perluas juga untuk job search-nya itu bukan hanya tentang bahasa Perancisnya saja, tapi tenaganya yang lain, seperti itu. Dari Marisa mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, saya tambah sedikit ya. Jadi gini, kalau saya justru satu keuntungan buat perusahaan bahwa saya punya kandidat itu bisa bahasa Perancis. Itu buat saya. Karena saat ini selain bahasa Inggris, kita juga harus punya satu bahasa yang saya juga sempat ngobrol sama tim diri saya bilang harus bisa bahasa Cina. Kenapa? Karena sekarang itu punya dua bahasa itu jadi hal yang bagus. Jadi nilai plus di kita, gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kamu di CV kamu tulis kamu bisa bahasa Inggris dan kamu bisa bahasa Perancis, gitu loh. Jadi sekarang dua bahasa itu tuh language is a must. Kalau saya nggak bisa bahasa Cina. Nyesel juga sih dulu tuh kecil nggak belajar sih. Sekarang kayak pikir-pikir boleh nggak gue, tapi kayak nggak ada waktu, nggak sempet gitu loh. Kadang-kadang pengen banget belajar bahasa lain gitu loh. Perancis tuh seksi banget loh. French is really sexy buat saya. Gitu loh. Kalau kamu bisa bahasa Perancis itu satu hal yang bagus. Nah, sebenarnya mau nanya sih, sebenarnya kamu pernah ngelamar kemana, Ras? Saya tahu. Kamu pernah ngelamar kemana dan kerjaan apa yang kamu cari? Gitu loh. Kalau kamu bilang banyak lowongan pekerjaan yang nggak berhubungan dengan bahasa Perancis, benar, saya tahu. Tapi kamu bisa ngelamar, misalnya kamu sukanya apa? Gitu. Misalnya kamu tadi kayak Mbak Dini bilang, kamu mau jadi sekretaris, kamu mau jadi personal assistant, kamu mau jadi HR, kamu mau jadi apa? Sales, kamu mau jadi business development, terserah. Karena setahu saya kalau orang-orang literatur itu chance mereka lebih besar. Ya mungkin mereka bisa jadi guru, ya kan? Tapi kan itu sih translator. Kamu tahu nggak sih, translator bahasa itu mahal banget loh, mahal banget. Ya, even itu kayak kemarin kita berapa kali tuh udah kayak kacang goreng itu mahal sekali. Dan emang banyak orang yang mencari itu akhirnya. Tapi nggak apa-apa. Udah lamarlah pekerjaan yang memang kamu mau, perluas network kamu. Gitu loh. Tapi masukin sebagai bahasa Perancis sebagai second language kamu di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu buat saya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deni dan Ibu Marisa. Nah, buat Laras nggak usah khawatir lagi nih, karena seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa menguasai bahasa Perancis itu juga bisa menambah poin plus sendiri nih buat Laras. Jadi nanti Laras sesuaikan dengan apa yang Laras suka untuk bisa melamar pekerjaan di bidang yang Laras suka. Oke. Kita lanjut ke Siti Trianingsih dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Ingin bertanya ke Ibu Marisa, bagaimana kiat-kiat agar kita ketika di interview ini lebih meyakinkan pihak HRD, terutama bidang industri, dan mengurangi rasa grogi dalam diri. Oke. Kalau grogi wajar. Kalau misalnya deg-degan wajar. Kamu tahu nggak? Hitung 1 sampai 10 tahan napas. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin kalau kamu punya pacar, kamu telepon pacar kamu sebelum kamu interview. Oke, atau kamu telepon siapapun yang dekat sama kamu, atau kamu telepon orang tua kamu, minta doanya. Kalau bisa bismillah dulu, ya kan, serahin semua. Udah benar. Kalau misalnya grogi pasti kelihatan, karena saya bisa nilai orang itu grogi apa enggak buat interview sama saya. Saya pernah loh dapat kandidat tuh ya, dia goyang-goyang kaki. Saya bilang gini, sampai saya bilang, maaf, saya mau ngobrol sama kamu. Kamu jangan goyang-goyang kaki kamu, karena saya juga nggak enak melihatnya seperti itu. Kalau saya tegur. Tapi jadi diri sendiri aja. Gitu loh. Juga jangan apa sih, kalau grogi wajar, tapi ya bawa diri lebih baik gitu loh. Maksudnya di mindset kamu tuh kamu rubah, saya tuh mau cari kerja buat siapa? Apakah kamu kerja buat kebaikan kamu atau kamu kerja buat siapa? Gitu loh. Kalau kamu buat kebaikan kamu pasti kita lu tenang aja. Kita manusia loh, kita nggak makan kalian, kita manusia, sama-sama manusia. Jadi tenang aja, tarik nafas, tahan nafas sampai 10, minum air putih dulu, bismillah, udah selesai. Itu buat saya. Kalau saya sih saya tegur ya biasanya, pengalaman pribadi saya pasti saya tegur. Apa-apa. Gitu. Kalau di online begini malah lebih enak sebenarnya. Kalau ketemu yang agak PR kalau kalian begitu. Gitu. Santai aja. Oke, itu aja Bu Afriani. Mungkin Mbak Dini ada tambahan mungkin dari pengalaman pribadi kali ya. Iya.
jadi mengingatkan zaman pertama-tama bekerja, udah lama banget kali ya, wajar banget teman-teman. Grogi, takut salah jawab, aduh takutnya itu pertanyaannya menjebak, itu takutnya harusnya dia nanya apa, saya jawab apa, akhirnya saya nggak dapat pekerjaan ini. Mungkin ini ya kali ya Mbak Marisa, kita share ke teman-teman juga, pekerjaan itu kayak ibarat jodoh juga kali ya Mbak Marisa ya, cocok-cocokan, jadi kita berharap gitu dapat pekerjaan ini, betul. Tapi kembali lagi kan kita harus tetap menjadi diri kita, positif aja atas kemampuan kita, confident, percaya diri sama kemampuan kita, dan apalagi yang namanya fresh graduate itu jangan takut mencoba banyak hal. Jangan takut, dan raut muka nih memang raut muka yang confident, tulus, memang mau bekerja dan mau mencurahkan diri kita dengan semua kemampuan kita dan memang mau bekerja gitu loh, terutama untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Itu. Jadi rasa grogi itu pelan-pelan akan hilang. Kenapa? Karena kita nggak ada sesuatu yang kita tutupin, nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan, nggak ada sesuatu yang kita lebih-lebihkan di depan HRD. Jadi kalau memang ternyata jawaban kita salah di mata HRD, ya udah. Itu akan menjadi pembelajaran kita untuk menjawab ke interview selanjutnya. Dan ingat teman-teman, itu makin lama kalian tuh akan makin santai. Dan jangan menyerah bilang bahwa oh saya gagal di interview ini dan saya udah bertahun-tahun nggak bekerja, itu bukan berarti kegagalan. Coba terus. Jadi tetap semangat, dan itu yang akan membangun pribadi kalian. Seperti itu. Tadi ada satu tambahan sih, Mbak Freni, sorry sama Mbak Dini. Jadi gini, kita sama-sama nih, kita sama-sama bekerja, ya kan? Jadi be yourself aja, gitu loh. Benar-benar be yourself. Jangan juga terlalu janji umbar janji mimpi ini tuh enggak, gitu. Put your feet on the ground, gitu. Ya, karena kita bisa tahu dia bohong atau tidak. Gitu. Di balik itu juga sebenarnya kita gini. Kalau buat saya nggak pernah bilang kita interview. Saya selalu bilang adalah, saya mau ngobrol dong, mau tahu tentang kamu. Itu yang selalu saya ngomong. Sampai saya udah ngalamin beberapa kali stage interview ya, dari yang level C sampai yang ke bawah gitu. Saya selalu melakukannya sama. Tapi mungkin kalau di C level atau di direct level itu berbeda karena kan range-nya berbeda ya. Tapi kan kalau ini kan saya selalu menganggap mereka teman. Sampai hari ini saya masih punya beberapa kandidat akhirnya jadi teman. Gitu. Jadi itu sih yang buat saya selalu bilang kita ngobrol aja gitu. Nah, anggaplah HRD itu teman ngobrol kalian. Itu yang kan mau tahu kalian di PDKT ya kan mau jual nih, ya gue begini loh gitu. Itu sih begitu. Itu Mbak Friani tambahan dari saya. Thank you. Okay. Menarik sekali ya. Jadi buat kakak-kakak semua ketika nanti interview nggak usah khawatir lagi kalau grogi gitu ya, apalagi untuk yang fresh graduate nih, karena memang wajar. Yang penting kita itu percaya diri begitu ya, percaya diri, kemudian jujur dan selalu bisa memberikan yang terbaik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Andri Setiawan. Izin bertanya Bu, saya memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun di industri pakaian olahraga dengan posisi staff production, namun dikarenakan konveksi ini kurang bersifat resmi, sehingga saya tidak memiliki surat pernah bekerja pada industri ini. Apakah pengalaman kerja saya ini dapat diakui dalam CV saya? Saya jawab ya. Ada reference nggak? Ada mungkin sampai hari ini bos kamu bisa kontak? Atau mungkin ada teman yang pernah kerja bareng? Itu masukin aja referensinya. Gitu. Jadi atau mungkin masih ada di Google, coba Google. Kita juga bisa cek biasanya sama HRD. Kita punya lingkup kecil untuk HRD. Tapi kalau misalnya nggak ada, coba ada teman-teman nggak, atau mungkin direct supervisor kamu yang memang bisa mengiyakan gitu kan. Karena gini, biasanya beberapa company itu akan minta reference letter. Karena ada beberapa klien kita itu pun juga sama minta reference letter. Kayak gitu. Dan pasti juga ada background check biasanya seperti itu. Gak apa-apa, kalaupun memang belum ada, kasih nomor teleponnya gitu, atau kasih kontak numbersnya. Itu sih saran dari saya. Kita bukan nggak mau mengaku, kita nggak akan bilang kita nggak ngakuin, enggak. Tapi maksudnya kasih referensi check gitu, kasih referensi, kasih kontak personnya, itu aja sih buat saya. Biasanya kita akan cek. Dan kita lebih canggih dari kalian sih sebenarnya sekarang ini sih, kita bisa. Sekarang banyak aplikasi bisa kita cek langsung ke beberapa company, dan itu biasanya lebih mudah buat kita.
Thank you, Bu. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir dari Laras juga nih Bu. Izin bertanya lagi, di Elabram ini apa ada program outsourcing? Kemudian apakah bisa bergabung dengan outsourcing di Elabram itu? Boleh. Tadi Laras sudah selesai, Laras sudah selesai belum ya kuliahnya? Kalau sudah, nanti masuk ke ready aja, nggak apa-apa, nanti kita akan lihat. Gitu loh, nggak apa-apa. Nanti lihat, saya perlu lihat CV kamu soalnya, saya nggak tahu, jadi saya mesti lihat dulu. Gitu. Kita banyak sih, kalau outsource banyak, nanti tinggal kita apply aja langsung ke mereka. Walaupun sekarang memang lagi internship yang lagi kita buka, nggak apa-apa, nanti biar nanti saya minta tolong sama tim ready juga aja, kalau udah ada kasih ke kita CV-nya, sama bikin video profilnya aja. Ya. Gitu. Nanti biar dikasih ke kita langsung. Terima kasih. Seru banget ya kayaknya hari ini ya, Mbak Afriani ya, Bu Fania. Rame nih teman-teman nanya nih. Bagus. Menarik sekali. Nah, jadi tadi buat Laras ya, jadi silakan langsung masuk aja ke ready, kemudian nanti isi CV-nya untuk bisa langsung dilihat ya, begitu Ibu Marisa. Ya benar, nanti biar tim ready yang akan kasih aja nama ke lengkapnya. Farisa, ya. Sharing nama lengkapnya, nanti biar ready care yang akan kasih ke kita. Ya, karena mungkin saat ini kan memang belum ada lowongan yang bisa langsung lamar oleh Laras, tapi kita langsung tarik aja gitu loh CV-nya untuk ini kita forward ke Elabram. Bikin profilnya yang bagus ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Deni, Bu Marisa, juga rekan-rekan semuanya yang sudah bertanya. Petang begitu ya, baik rekan-rekan semua, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua agar dimohon mengaktifkan videonya dan nanti tim kami akan menangkap layar. Silakan diaktifkan terlebih dahulu semuanya. Oke, kami masih menunggu. Silakan. Sudah aja nih langsung. Silakan tim. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan yang saya cintai, sampai kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Ibu Deni Maria Delvi pada hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga kepada Ibu Fania Zulfa yang sudah mengawal hingga akhir. Terima kasih kepada Pusat Karir UNJ Ready Indonesia serta Elabram yang sudah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang sudah setia menyimak dan aktif bertanya. Semoga kegiatan ini selalu dilimpahi berkah dan bermanfaat nih bagi rekan-rekan dalam persiapan magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Semoga dengan adanya bincang-bincang dengan Ibu Deni dan juga Ibu Marisa bisa menambah insight baru dan juga menambah kepercayaan diri rekan-rekan semuanya dalam mempersiapkan program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka ini. Nah, tadi juga sebagai penutup juga pengingat lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Deni bahwa Ready ini juga merupakan salah satu platform online penyedia tenaga kerja nih yang pastinya sangat membantu gitu ya para kandidat pencari pekerjaan untuk bisa bergabung di dalamnya sehingga nantinya akan dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan dan dapat berinteraksi secara langsung dengan perusahaan tersebut. Nah, tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan nih buat rekan-rekan semua ketika sudah masuk ke Ready Indonesia, jangan lupa untuk mengisi profilnya 100% begitu ya Bu, agar lebih mudah dan juga dapat dilihat gitu oleh banyak perusahaan lain. Kemudian juga selalu update nih profilnya, selalu update dengan menyertakan misalnya profil umum, khusus, dan juga pengalaman. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan begitu ya video perkenalan dirinya secara singkat, padat, dan juga menarik. Nah, tadi juga Ibu Marisa sudah mention nih perihal dengan CV gitu ya, yang perlu diperhatikan juga sebaiknya untuk tidak dibuat terlalu panjang, minimal maksimal 2-3
di dalamnya juga terdiri atas beberapa, misalnya terkait dengan personal detail, data diri, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, ini cukup 3-5 saja pengalaman, kemudian juga bisa dijelaskan nih achievement-nya apa saja, kemudian kualifikasi personal yang berkaitan dengan kegiatan apa saja sih yang sudah rekan-rekan ikuti, yang bersertifikat seperti itu, kemudian juga informasi tambahan. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri untuk psychological prep-nya, FGD prep, dan juga interview prep. Nah, saya sebagai pembawa acara hari ini pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di kesempatan baik di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bisa, Bu Fania. kasih.